Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah series yang diadaptasi dari game legendaris PS1 yang berjudul Twisted Metal. Series ini membawa kita ke dunia pasca apokaliptik yang penuh dengan kekacauan, di mana jalanan menjadi arena pertempuran hidup dan mati. Dengan karakter-karakter yang tak terduga, mulai dari pemburu hadiah berbahaya, pengemudi gila, hingga seorang kurir yang terjebak dalam permainan mematikan. Bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama diawali dengan hal yang terjadi di dunia yang jauh berbeda dari dunia kita sekarang. Jadi 20 tahun lalu internet mati karena ada bug yang membuat semuanya kacau. Bom meledak, orang-orang berantakan, kerusuhan, dan yang tersisa cuma kekacauan apokaliptik. Sekarang setelah debu mulai mengendap dan orang-orang berkumpul lagi, mereka bikin kota-kota baru dan memasang tembok di sekelilingnya. Orang-orang yang dianggap penting tinggal di dalam kota tersebut. Sementara para kriminal ditinggalkan di luar untuk saling bertarung demi bertahan hidup. Kebanyakan yang tersisa cuma mobil dan senjata. Ada dua kelompok sekarang, orang-orang yang tinggal di dalam kota dan mereka yang tinggal di luar kota. Tapi ada juga orang-orang yang bisa berpindah di antara dua dunia ini. Mereka disebut milkman. John Doe adalah salah satu milkman yang baik. Dia melakukan pengiriman dari satu kota ke kota lain, semacam yang tersisa dari kantor pos. John Doe dinamai begitu karena dia enggak tahu siapa dirinya. Satu-satunya petunjuk yang dia punya adalah foto dirinya dengan orang tuanya. Tapi wajah mereka terbakar di foto itu. Jadi dia cuma hidup mengantar barang-barang dan berusaha bertahan. Biasanya John akan pergi ke suatu tempat untuk nganter paket, isi bahan bakar, perbaiki mobilnya yang namanya Evelyn, dan ambil paket baru untuk diantar ke kota lain. Di jalan dia sering ketemu dengan beberapa kelompok, yaitu orang-orang yang ngerampok sisa-sisa milik orang lain. Mereka kadang mau bajak John, tapi biasanya John hanya memberikan tembakan peringatan dan mereka pun langsung pergi. Namun yang kita ketahui bahwa John bukanlah pembunuh berdarah ini. Salah satu tempat yang sering John datangi adalah kota besar baru San Francisco. Dia sering ke sana sebulan sekali. Suatu hari saat sedang antar barang ke San Francisco, ada tentara yang bilang seorang di dalam kota mau bicara sama John. Ternyata itu adalah wali kota bernama Raven. Biasanya John gak diizinkan masuk ke dalam tembok kota, tapi kali ini dia boleh masuk. Raven bilang banyak milkman yang datang ke kota ini, tapi gak ada yang datang lebih dari 2 kali. John sudah datang puluhan kali, jadi Raven mau menawarkan pekerjaan khusus untuknya. John gak akan tahu apa yang dia bawa, tapi dia dijamin bukan bawa organ manusia. Paketnya ada di New Chicago yang sangat jauh dan berbahaya. John gak tertarik tapi Raven terus memaksanya. Raven bilang dia bisa mewujudkan mimpi John. John bilang mimpi dia simple aja. Kayak tisu toilet 2 lapis dan kaos baru. Raven ketawa dan bilang bisa lebih baik dari itu. Raven lalu ngajak John tur keliling kota, menunjukkan bagaimana orang-orang hidup di New San Francisco. Mereka hidup dengan damai, enggak saling bunuh, semua teratur. Raven menjelaskan, jika John berhasil membawa paket dari New Chicago, dia bakal dijadikan warga kota dan tinggal di sana. John setuju, karena hidup jadi milkman enggak akan lama. Pengantar susu seperti John biasanya enggak bertahan lama di luar. Setelah tur selesai, Raven dan keluarganya termasuk suaminya Noah dan bayinya mengantar John ke mobilnya. Mereka kasih John waktu 10 hari buat sampai ke Chicago untuk ambil paket dan balik ke San Francisco. Tapi begitu John pergi, Raven berubah. Ternyata Noah bukan suaminya dan bayi itu juga bukan anaknya. Raven bilang ke tentara untuk mengembalikan bayi itu ke ibunya. Jadi John sebenarnya cuma dimanfaatkan oleh Raven.
John kemudian pergi dan bertemu seorang pria bernama Tommy untuk ambil peta jalan ke Chicago. Tommy memperingatkan kalau jalan ke sana sangat berbahaya, tapi John tetap nekat. Tempat pertama yang akan dilewati adalah New Las Vegas yang dikuasai oleh Sweet Tooth, seorang psikopat yang terkenal. Saat John mendekati New Las Vegas, ada seorang gadis yang berdiri di tengah jalan, sehingga membuat John banting setir untuk menghindarinya. Tapi gadis itu malah lompat ke arah John dan menodongkan pistol ke kepalanya, meminta John keluar dari mobil. John kenal gadis ini, dia seorang burung nasar yang dulu pernah mencoba mencuri mobil John. Mencuri mobil dan mobil John adalah targetnya kali ini. John dan gadis itu sama-sama menodongkan senjata satu sama lain. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara truk es krim mendekat. Mereka tahu itu Sweet Tooth. Mereka punya pilihan, lanjut duel atau kerjasama untuk menghadapi Sweet Tooth. Akhirnya mereka memilih untuk menghadapi Sweet Tooth secara bersama. Gadis itu lalu mencuri mobil John dan melarikan diri. John mengejarnya, lompat ke mobil dan akhirnya kembali mengambil alih kemudi karena gadis itu nggak tahu cara mengendarai mobil dengan transmisi manual. Aneh banget, sepanjang interaksi mereka gadis itu belum bilang sepatah kata pun kepada John. Sepertinya dia lebih memilih diam daripada berbicara, yang mungkin lebih aneh daripada seorang badut pembunuh yang mengejar mereka dengan van es krim. Tapi akhirnya Sweet menangkap mereka. Akhirnya mendekati mobil, dia meminta John untuk menurunkan kaca jendela. Saat mendekati mobil, dia meminta John untuk menurunkan kaca jendela. Keduanya bersembunyi di hotel kasino terbengkalai, berharap tidak menarik perhatian. Mereka mendengar Sweet bernyanyi dan buru-buru bersembunyi. John yang berjongkok mendekati dari belakang dan mencoba menusuk Sweet dengan sesuatu mirip pensil. Gadis pendiam mencoba melarikan diri lewat sistem ventilasi, sementara John tertinggal di kasino. Untungnya kasino itu gelap. Sehingga sulit bagi John untuk menghindarinya. Sweet mulai memburu mereka, menembak, melempar parang dan meninju mereka. Bahkan menabrakkan wajah John ke mesin slot. Hal yang menyelamatkan John dalam situasi ini adalah kenyataan bahwa dia tahu lagu Thong Song oleh Sisqo, lagu favorit Sweet. John menyanyikannya dan entah bagaimana mereka berdua seperti roh yang sejenis. John mencoba meminta maaf karena telah menembak Sweet, tapi Sweet hanya peduli John tetap tinggal untuk pertunjukan. Akhirnya mereka berjalan ke teater. Sweet memperingatkan John bahwa kalau dia kabur sebelum pertunjukan, akibatnya tidak akan menyenangkan. Sweet kemudian bercerita sedikit tentang latar belakangnya. Dia sudah berada di Sin City selama 20 tahun dan sahabatnya adalah kantong kertas bernama Harold. Alasan kantong kertas ini menjadi sahabatnya adalah karena Harold tidak bisa membohonginya. Sweet sangat membenci pembohong. John juga merasa bisa berteman dengan benda mati karena temannya adalah mobilnya sendiri, Evelyn. Sweet yang mendengar ini mengira John sedang berbicara tentang gadis pendiam dan bertanya siapa dia. John kemudian melihat si pendiam terjebak di dalam bekas tangki ikan raksasa dan mulai memohon agar John membantunya keluar. John sempat ragu, tapi si pendiam memberinya alasan yang cukup bagus. Dia memegang kunci mobil Evelyn. John kemudian meyakinkan Sweet bahwa mereka harus memiliki penonton yang lebih banyak untuk pertunjukan. Setidaknya 2 orang. Logika ini akhirnya membuat si manis setuju. Dan dia membiarkan John dan si pendiam keluar. Setelah itu si manis bahkan menyiapkan makanan untuk mereka sebagai bagian dari pertunjukan. Sementara Sweet mempersiapkan pertunjukan, John dan si pendiam punya sedikit waktu untuk berbicara. Meskipun si pendiam tetap tidak berbicara, John memberinya nama si pendiam. John ingin merencanakan cara mereka bisa selamat dari pertunjukan ini, tapi sulit bekerja sama dengan seseorang yang tidak merespon apapun. Ketika akhirnya pertunjukan dimulai, itu jauh dari kata menghibur. Yang dilakukan Sweet hanyalah memutar iklan hotel yang berisi aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Las Vegas is still the marriage have selected express checkout.
Setelah iklan selesai, Sweet bertanya, bagaimana menurut kalian? John berbohong, mengatakan bahwa dia menyukainya. Namun ini membuat Sweet marah. Dia membalikkan meja, mengeluarkan parang, dan hampir membunuh John. Saat itu yang telah menyelamatkan John adalah si pendiam. Setelah ratusan rembulan akhirnya berbicara untuk pertama kalinya mengatakan itu sangat mengerikan. Kejujuran ini memaksa John untuk mengakui hal yang sama. Si manis tertawa dan setuju. Dia akhirnya membiarkan mereka pergi. Karena mereka adalah satu-satunya yang pernah memberikan ulasan jujur tentang pertunjukannya. Setelah mereka pergi, si manis membakar motel. Di perjalanan John berpikir si pendiam mungkin sudah siap berbicara, tapi dia hanya mengeluarkan pistol dan mengatakan bahwa dia tidak sedang ingin bicara. John pun mengalah, menawarkan untuk menurunkannya sedekat mungkin dengan tujuannya. Si pendiam setuju dan menyarungkan pistolnya. Beberapa menit kemudian mereka tiba akhirnya di bendungan Hoover, di mana ada pos pemeriksaan yang dijaga oleh penegak hukum. Di antara mereka adalah dua agen baru, mereka bernama Mike dan Stu. Mereka berdua direkrut setelah menyelamatkan beberapa penjaga dari kelompok kanibal. Ketika mobil John tiba, Stu diminta memeriksa si mereka. John mencoba bersikap manis tapi semuanya berubah saat si pendiam mengenali salah satu agen veteran. Agen Shepherd yang ternyata memiliki masa lalu kelam dengannya. Si pendiam keluar dari mobil dan mencoba membunuhnya, tapi berhasil dilumpuhkan. Kemudian di sisi lain kita bisa melihat latar belakang seorang pria yakni Agen Stone. Seorang polisi yang dulu penakut, tapi berubah menjadi tegas setelah dunia hancur. Scene berganti, Mark menggunakan seorang pasangan hamil yang duduk di sebelahnya sebagai tameng. Menahannya di bawah todongan senjata dan merampok mereka. Meskipun begitu, ini bukan masalah pribadi, hanya tentang bertahan hidup di masa sulit tersebut. Kenyataannya orang-orang di sekitar tidak menghormatinya sebagai seorang polisi. Sementara Mark meratapi nasibnya. Tetangganya pun datang mengetuk pintu untuk meminta bantuan. Tetangga ini tahu bahwa Mark seorang polisi dan mengatakan bahwa ia telah diusir dari restorannya oleh para penjara. Seperti serangan teroris, meski ragu, Mark memutuskan untuk membantu. Saat tiba di restoran, Mark tidak menemukan teroris, melainkan orang-orang dari lingkungan sekitar yang ia kenal. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya mencari makanan untuk keluarga mereka, karena toko kelontong sudah dijarah. Pemilik restoran dinilai serakah karena menimbun makanan. Namun Mark tetap memihak pemilik restoran karena secara hukum para penjara telah melanggar hukum. Ketika ia mencoba mengusir orang-orang itu, mereka tidak menyerang fisik, tetapi menghina Mark, menyebutnya bukan polisi sungguhan dan hanya petugas parkir. Hinaan ini menyulut amarah Mark dan akhirnya ia mulai menembak. Salah satu pelurunya mengenai seorang anak kecil. Sebuah kecelakaan tragis yang mengubah Mark menjadi sosok yang dingin dan tegas seperti sekarang. Sekarang Mark adalah kepala penegak hukum yang tak ragu menegakkan aturan dengan keras. Dia mengawasi sekelompok tentara yang memiliki hak istimewa untuk menegakkan hukum dengan cara mereka sendiri. Saat ini mereka menjaga John Doe dan seseorang yang dikenal sebagai sebutan yang diam. Mengawal mereka menuju bendungan Hoover yang kini menjadi tempat penahanan. Di bendungan itu suasana seperti DMV di mana orang-orang hanya antri tanpa tujuan. Tetapi John Doe yang diam tahu bahwa antrian itu menuju ke juragan gelap dari mana terdengar jeritan. Sementara itu Mike dan Stu mendapat tugas memeriksa kendaraan John Doe dan Stu menemukan sebuah peta. Peta itu tampak seperti sampah, tetapi Shepard, salah satu agen, menyadari bahwa peta tersebut dirancang untuk menghindari pos-pos pemeriksaan hukum, menjadikannya sangat berharga. Ketika Mark bertanya kepada John Doe tentang asal-usul peta, John mengklaim bahwa pembuat peta sudah meninggal. Namun Mark tidak percaya begitu saja dan mulai curiga. John Doe adalah tipe orang yang pandai berbicara, mencoba menyanjung Mark untuk menghindari hukuman.
Namun upayanya tidak berhasil. Ketika yang dia meludahi wajah Mark, dia menyuruh Shepard untuk terus mencari tahu siapa pembuat peta itu. Mike dan Stu kembali datang, tetapi upaya mereka untuk menekan John dan yang diam gagal. Alih-alih penyiksaan fisik, mereka dipaksa mengisi setumpuk formulir sambil mendengarkan lagu Baby Girl berulang kali. Metode penyiksaan yang berbeda, tetapi tetap efektif. Meskipun begitu, John dan yang diam tetap tidak mengungkapkan apapun. Saat John dan yang diam menunggu, John mencoba memancing yang diam untuk berbicara, menyebut bahwa Mark lah yang membuat saudara yang diam bunuh diri. Yang diam akhirnya mengakui bahwa hal itu sangat menyakitkan karena saudara laki-lakinya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Akhirnya mereka dipanggil dan diantar ke tepi jurang di bendungan Hoover. John Doe mencoba meyakinkan Stu agar tidak membiarkan mereka melompat, dan akhirnya berhasil. Stu membuat mereka melarikan diri, membawa mereka ke toko souvenir untuk mengambil barang-barang mereka. Namun sebelum pergi, yang diam menyelesaikan urusannya dengan Shepard. Ia menemui Shepard dan membunuhnya dengan brutal. John dan yang diam kemudian berusaha melarikan diri dengan Evelyn. Tetapi ketika mereka meninggalkan tempat itu, bagasi mobil Evelyn tanpa sengaja menghantam kepala Stu, membuatnya pingsan. Mereka meninggalkan Stu begitu saja. Ketika Stu siuman, ia mendapati Mike dan sekelompok anggota hukum lainnya menodongkan senjata padanya. Menyadari bahwa ia telah membantu para tahanan melarikan diri. Sementara itu, John Doe dan yang diam berhasil melarikan diri, sementara Stu harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. John bertanya padanya, "Aku harus meluangkan waktu. Apa ada tempat di sekitar New Chicago di mana aku bisa menurunkanmu?" Dia lalu cerita ke John tentang kota Suaka di Topeka, Kansas, di mana dia dan saudara laki-lakinya sedang menuju ke sana. Dia minta diturunkan di sana, tapi sebenarnya dia punya alasan lain. Ketika dia membunuh agen Shepard, dia melihat peta besar dengan semua pos pemeriksaan dan markas besarnya. John Doe terus menyetir sepanjang malam walaupun dia kurang tidur. Dia harus tiba di Chicago tepat waktu. Tiba-tiba mereka dengar sesuatu dari belakang dan ketika melihat ke kaca spion ada sekelompok truk semi mengejar mereka. Truk-truk itu mengurungkan John dan temannya dan memaksa mereka masuk ke dalam salah satu truk semi yang di depan. Mereka nggak tahu siapa orang-orang ini, apa maunya, dan apa tujuannya. Orang asing ini berkata, "Ayo keluar, Milkman. Kami tidak akan menyakitimu." Seorang wanita bernama Watts janji kalau mereka cuma mau ngobrol. Setelah melihat John adalah seorang tukang susu, mereka merasa perlu melacaknya dan berbicara. John mulai melihat-lihat sekeliling dan kagum dengan persenjataan yang Watts kumpulkan, termasuk roket sambil mengagumi senjatanya. Dia juga kagum dengan Evelyn dan pekerjaan yang dia lakukan. Watts lalu bawa mereka ke semi berikutnya. Truk semi ini terhubung satu sama lain, dan kamu bisa berjalan di antara mereka meskipun truknya bergerak. Ini seperti kota bergerak. Di semi berikutnya ada pasar lengkap dengan orang-orang yang bikin dan jual makanan. Benar-benar komunitas kecil. Watts bilang komun ini tidak pernah berhenti, selalu berjalan-jalan. Teman John diam melihat sekeliling dan menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Jari palsu. Dia ambil jari itu karena jari tengahnya terpotong dan wanita yang punya jari itu enggak memungut biaya. Di dunia yang penuh orang jahat, orang-orang ini ternyata cukup baik. Mereka kemudian bertemu seorang wanita tua di kursi roda yang dipanggil Nenek. Dia yang menjalankan semuanya. Nenek bilang ke John bahwa dia sakit parah dan butuh obat-obatan. Sebelumnya mereka sudah kirim tukang susu lain. Tapi dia tidak pernah kembali. Nenek tidak mau kehilangan lebih banyak pengemudi. Jadi dia minta John untuk mengambil obat-obatan itu. Awalnya John gak tertarik, tapi nenek janji kalau dia berhasil Evelyn bakal dapat senjata dan perlengkapan yang lebih bagus. Bahkan akan diberikan sebuah roket. John pun akhirnya pergi cari apoteker.
Di perjalanan mereka menemukan mayat tukang susu sebelumnya yang digantung terbalik di kayu salib. Dan inilah hasil pekerjaan kelompok bernama Science, kelompok yang sebaiknya dijauhi. Mereka akhirnya sampai di rumah apoteker yang ternyata tempat yang sangat nyaman, dikelilingi bunga. Seorang wanita yang baik hati menyambut mereka dan menawarkan teh. Tapi mereka segera tahu kalau itu teh dicampur dengan sesuatu yang membuat mereka pingsan. Apoteker ini bernama Amber. Meskipun dia tampak marah, dia punya sisi gelap. Dia menuduh mereka membunuh konvoi tukang susu. Tapi John berhasil meyakinkan kalau mereka memang datang untuk ambil obat. Setelah Amber tahu bahwa John benar-benar dikirim oleh konvoi, dia merasa bersalah dan langsung membantu mereka. Ternyata Amber dulunya bagian dari konvoi dan dia sangat sayang sama nenek. Jadi dia mau bantu apapun yang dibutuhkan. Saat mereka pergi, mereka dengar lonceng gereja Science lagi. John bersembunyi di sebuah bioskop yang anehnya masih berfungsi. Mereka memutuskan menonton film untuk menghabiskan waktu. Untuk pertama kalinya mereka terlihat menikmati kebersamaan satu sama lain dan akhirnya tertidur. Ketika Quiet bangun, John sudah tidak ada. Dia pikir John meninggalkannya, tapi ternyata John sedang mandi. Quiet mendekat dan menyukai apa yang dia lihat. Tapi kemudian dia ingat kalau seharusnya dia nggak suka dengan John. Jadi dia mencoba menghapus pikiran tersebut. Namun ketika dia tahu John mencuci jaketnya, dia marah. Itu jaket milik kakaknya yang sudah meninggal. Satu-satunya kenangan yang dia punya. Meski John bermaksud baik, itu malah membuat dia terluka karena jaket itu masih berbau seperti kakaknya. Mereka akhirnya kembali ke konvoi dan menyerahkan bunga yang mereka dapat ke Watts. Ternyata bunga itu bukan untuk menyembuhkan nenek, tapi untuk memberikan kematian yang damai. Nenek mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan beberapa jam kemudian dia meninggal dengan tenang di kursi depan mobil Mercedes putihnya. Watt sangat terpukul oleh kematian nenek, tapi dia menepati janji nenek untuk memperbaiki senjata Evelyn. Setelah kematian nenek, Watts mulai memikirkan mantan pacarnya, Amber. Dia menghubungi Amber lewat radio untuk meminta maaf, dan ini memberi mereka kesempatan untuk berbicara lagi. Di sisi lain, John dan Quiet juga berdamai. Dia sempat mengusulkan agar mereka tinggal bersama, karena ini tempat yang aman dan penuh kekeluargaan. Tapi John memilih tetap menjadi tukang susu. Di akhir hari, John kembali berangkat ke Topeka, meski Quiet menyelipkan salah satu bunga dari apoteker ke sakunya, mungkin sebagai rencana cadangan. Akhirnya mereka dirampok dan mendapatkan pembalasan. Meski mereka mengejar perampoknya dan berhasil membunuh mereka, serta mendapatkan kembali barang-barang mereka, hal ini terjadi sekitar 3 mil di luar Topeka, Kansas. Di tengah kebingungan itu, ada pembicaraan untuk pergi ke Chicago. Namun John bersikeras, aku ingin lihat Topeka. Kau terlalu sering membicarakannya, aku perlu melihatnya sendiri. Namun temannya Silent tidak ingin ikut serta karena mereka sedang mendengarkan lagu klasik karya Hanson sambil menikmati bir kemenangan. Di tengah ketenangan itu, Silent menyelipkan bunga ke saku John yang akhirnya membuat John pingsan. Saat John terbaring tidur di trotoar, Silent menulis sebuah catatan yang menjelaskan mengapa dia melakukan hal tersebut, lalu berjalan sendiri sejauh 3 mil menuju Topeka. Ironisnya Silent menuju Topeka karena agen Stun ada di sana. Semua agen sudah dikerahkan untuk mencarinya, termasuk John, namun belum berhasil menemukannya. Dia menyelinap ke mobil patroli saat 2 agen sedang lengah di luar. Dengan cara ini dia masuk ke Topeka. Saat dia berkeliling, dia mulai berpikir mungkin ini semua adalah kesalahan. Tempat itu penuh dengan mayat orang-orang yang dihukum mati hanya karena pelanggaran kecil. Kakaknya yang sudah meninggal terus berbisik di telinganya, mengatakan bahwa ini adalah tindakan bodoh, tapi Silent tetap ingin balas dendam.
Saat dia terus mencari Stone, dia menemukan patung agen Stone di pusat Topeka. Dia tidak percaya orang-orang yang menganggap Stone sebagai pahlawan yang membawa hukum dan ketertiban. Namun saat dia sedang melihat patung itu, seorang agen datang mendekati truknya. Curiga mengapa kendaraan patrolinya diam di tempat, Silent mencoba berbicara. Tapi tangan yang hanya memiliki 4 jari menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, membuatnya harus melarikan diri. Kakaknya terus mencoba meyakinkan untuk menyerah dan keluar dari Topeka. Keputusan Silent menjadi mudah karena dia sudah terkepung. Jika mencoba melarikan diri, dia akan tertembak. Jadi dia setuju untuk bertemu Stone. Saat mereka bertemu, keduanya langsung terlibat baku tembak. Meskipun awalnya Silent berhasil menyerang terlebih dahulu, Stone lebih mengenal daerah itu dan melancarkan serangan balasan. Stone menembakkan rudal ke truk Silent, membalikkan kendaraan itu dan Silent terluka parah. Namun Stone ternyata penembak yang buruk, meskipun Silent berada tepat di depannya. Stone tidak bisa menembak dengan tepat. Ketika Silent hampir kalah, tiba-tiba John datang dengan misilnya sendiri dan menyelamatkannya. John tidak ingin meninggalkan Silent begitu saja, meskipun awalnya berniat pergi ke Chicago. John membawa Silent keluar dari sana dan membawa mereka kembali ke Hoover Dam. Hari itu juga cukup penting karena ada pengunjung tak terduga, Sweet Tooth. Dia tidak butuh izin untuk masuk dan langsung menunjukkan kehadirannya dengan menempelkan granat di mulut salah satu agen. Lalu menuju ke dalam bendungan. Sweet Tooth adalah pembunuh besar yang ahli menggunakan parang, dan dia dengan cepat memutilasi para agen. Orang-orang yang menunggu dieksekusi bertepuk tangan untuknya. Salah satu orang yang ditemui Sweet Tooth adalah Stu. Ketika Stu melihat Mike yang sedang bersembunyi dari Sweet Tooth, dia memutuskan untuk tidak melaporkannya. Sweet Tooth berterima kasih pada Stu, dan meski Sweet Tooth seorang pembunuh, ada rasa hormat di antara mereka. Sweet Tooth bahkan mengajak Stu untuk ikut berkeliling bersamanya. Stu setuju, tidak punya rencana lain. Sweet Tooth lalu mengatakan ada banyak pos dengan tawanan seperti mereka, dan dia bisa membebaskan mereka. Dia pun siap membangun pasukan kecilnya. Kemudian kita akan diperlihatkan latar belakang Silent dan saudaranya. Mereka tumbuh bekerja di ladang tanpa masa depan. Sampai akhirnya Silent mendapatkan kontrak dari perusahaan bernama OC. Mereka dijanjikan rumah dan kehidupan yang lebih baik setelah bekerja 4 tahun. Namun kenyataannya kontrak tersebut lebih mirip perbudakan. Salah satu kejadian yang mengubah hidup Silent adalah ketika dia dan saudaranya tertangkap sedang bersantai. Bos mereka hendak membunuh saudaranya, tapi tiba-tiba terjadi keributan di luar. Seorang pekerja lain memberontak karena merasa ditipu oleh kontrak OC. Dia tertembak di kepala dan mereka membungkamnya. Itu mengubah segalanya. Malam itu bos berusaha membuat saudara laki-lakinya yang pendiam membayar atas apa yang dia lakukan. Tapi si pendiam akhirnya membunuh bos tersebut. Dia sadar kalau dia dan saudaranya enggak bakal bisa bertahan. Jadi mereka harus kabur. Mereka pun melarikan diri tapi malah masuk ke daftar buruan agen Stone. Ini menyebabkan saudaranya meninggal dan dia bersama John Doe akhirnya terbangun di restoran cepat saji yang ditinggalkan. Restoran yang sama tempat saudaranya dulu bekerja. Dia nggak tahu gimana bisa sampai di sana, tapi dia tahu John Doe kembali untuknya. Restoran itu sekarang diambil alih oleh sekte bunuh diri. Quiet tidak terlalu peduli sama mayat-mayat di sekitarnya. Yang dia pedulikan cuma fakta bahwa John Doe menyeretnya keluar sebelum dia bisa membunuh agen Stone. John mencoba menjelaskan kalau mereka berdua beruntung masih hidup dan kalau John gak kembali dia pasti sudah mati. Tapi semua ketegangan ini malah membuat mereka akhirnya tidur bersama. Besok paginya si pendiam ingin menyelesaikan urusannya dengan Stone. John Doe mengejarnya mencoba meyakinkan kalau itu keputusan yang salah. Tapi mereka sadar bahwa masalah yang lebih besar akan datang. Badai Watkin akan datang. Badai ini bukan badai biasa, lebih gila dari badai petir biasa.
Dan nggak ada yang selamat kalau sampai ketemu dengan badai tersebut. Dan ya, film pun bersambung.